Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes. Perkenalkan, nama saya Sutrimo dari SDIT Izzatul Islam Getasan, Kabupaten Semarang, yang masuk dalam anggota PGRI cabang Getasan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hasil best practice saya sebagai Kepala SDIT Izzatul Islam yang berjudul Kepala sebagai manifestasi nilai toleransi pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, ada banyak kendala tentu di dalam masa pandemi. Pada waktu itu, pada tanggal 16 2020, WHO mengumumkan bahwa masa pandemi ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita dan menyebabkan semua aktivitas kita itu bisa dikatakan terhenti. Tentu banyak efek di sana, baik itu dari segi sosial, baik itu segi ekonomi, kemudian pariwisata, dan juga di dunia pendidikan. Khususnya dunia pendidikan, ya, ini sangat terasa sekali begitu pandemi itu datang di tengah-tengah kita, maka semua sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu ini menjadi tantangan untuk kita semuanya, khususnya di sekolah kami yang di jenjang SD, di mana tahapan SD adalah operasional konkret. Ya. Semuanya harus serba konkret ya, di SD. Maka ini menjadi tantangan kita semuanya, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian pemerintah juga kemudian memberikan aturan ya, untuk taat kepada yang kita kenal dengan istilah 5M. Ya. Apa itu 5M? Agar kita menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Ya. 5M lah ini yang kemudian disosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat, tidak lepas sebagai siswa dan juga guru di SDIT Izzatul Islam. Nah, kemudian dari pemerintah menerbitkan, ya, melalui Mendikbud pada waktu itu, ya, nomor 4 di tahun 2020, ada beberapa kebijakan-kebijakan di masa pandemi. Ya. Yang pertama adalah penghapusan ujian sekolah. Ya. Ini kemudian memberikan angin segar buat kita semuanya, khususnya anak-anak di kelas 6. Di masa pandemi ini, menghapuskan ujian sekolah itu menjadi benar-benar mengurangi beban kita di masa pandemi ini. Yang kedua adalah belajar dari rumah. Ya. Karena masa pandemi ini dilarang untuk saling bertemu, ya, dilarang tatap muka di sekolah, maka solusi yang diberikan adalah belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah tentang kenaikan kelas. Ya. Kemudian yang keempat, longgarnya penggunaan dana BOS. Nah, ini yang kemudian surat edaran menteri ini kita laksanakan bersama-sama di seluruh lapisan satuan pendidikan di Republik Indonesia ini. Nah, Bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan PJJ gitu ya? Atau PJJ itu ya baru dikenal di Indonesia baru kali ini ya, baru kali ini. Jadi pembelajaran jarak jauh itu baru dilaksanakan ya pada masa pandemi ini. Sebelumnya belum pernah. Termasuk di SDIT Izzatul Islam baru pertama kali ya, melaksanakan namanya pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu di SDIT Izzatul Islam ini menjadi sebuah kendala yang luar biasa. Mengapa? Karena di SDIT Izzatul Islam ini, ya, itu terletak di lereng Gunung Merbabu, ya, di mana tempat yang sulit sinyal, ya, kemudian masyarakatnya masyarakat di pedesaan, ya, tentu tidak setinggi di masa perkotaan, ya, dan lain sebagainya. Bapak sekalian,
yang menjadi masalah dalam PJJ adalah masalah dalam best practice yang kami angkat itu adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SDIT Zatul Islam. Yang kedua, bagaimana implementasi kepala dalam memastikan nilai toleransi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 yang bunyi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyaqulullaha falyaqulu qawlan sadida. Yang artinya adalah, dan hendaknya orang-orang takut kepada Allah seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ada dua pelajaran penting di ayat itu. Maka yang pertama adalah hendaknya kita semuanya merasa khawatir seandainya generasi penerus bangsa kita itu lebih lemah daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa solusinya, apa kuncinya adalah yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah perkataan yang benar. Maka nilai-nilai karakter inilah yang kemudian kita bangun setiap saat kita bangun setiap saat agar senantiasa anak didik kita itu menjadi lebih baik daripada kita dan memiliki akhlakul karimah sesuai harapan kita semuanya. Kemudian yang kedua, apa itu toleransi? Toleransi itu kalau kita artikan adalah sebagai sikap bermurah hati kepada orang lain. Nah, kaitannya dengan PJJ ini apa? Bagaimana kita memberikan toleransi kepada Bapak Ibu guru untuk senantiasa memberikan atau mencari solusi-solusi tersendirinya, untuk berinovasi sendiri, untuk mencari solusi gitu tentu dengan pengawasan kami, dan juga memberikan beberapa toleransi pada siswa, di mana siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka prinsip PJJ di sini adalah yang pertama adalah tentang akses, akses tentu adalah internet itu Yang kedua pemerataan, pemerataan. Semuanya memiliki hak yang sama, memiliki hak yang sama. Dari 639 siswa di SDIT memiliki hak yang sama meskipun pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas ini harus kita jaga, Kualitas pembelajaran harus kita jaga. Meskipun di masa pandemi, meskipun dengan PJJ sekalipun, maka kualitas harus kita jaga. Meskipun pada kenyataannya semuanya merasakan bahwa kualitas pendidikan setelah masa pandemi ini banyak menempuh penurunan. Kemudian apa solusinya? Yang kami lakukan adalah yang pertama, tahap pertama dulu ketika di awal pandemi itu kita menggunakan namanya WA group dan video. Kita kirimkan tugas-tugas kepada wali murid, Kemudian banyak sekali protes dan sebagainya, karena isinya penugasan sebagainya. Kemudian pada tahap yang kedua kita menemukan solusinya adalah kita menggunakan namanya kelas, kelas online. Namanya menggunakan aplikasi yang pertama Google Meet, Yang kedua adalah Zoom, meskipun pelaksanaannya banyak menggunakan Google Meet, karena mengingat kuota yang memang menjadi kendala buat kita semuanya. Yang kedua adalah tentang HP, Kalau Zoom itu harus pakai aplikasi, harus download. Kalau Google Classroom itu secara otomatis. Dan ini banyak yang digunakan Google Classroom, Google Meet. Kemudian karakter, Yang kedua adalah solusi yang kedua adalah nilai karakter. Agar nilai karakter anak ini tidak berubah atau tidak menurun secara drastis, itu kemudian kita jaga. Melalui apa? Melalui mutabaah atau lembar instrumen yang diisi siswa tentang bagaimana ibadah di rumah, belajar di rumah, bagaimana kegiatan di masyarakat di rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Kita pantau melalui lembar mutabaah yang menjadi nilai-nilai karakter kita agar tidak luntur. Yang kemudian kita jaga betul nilai karakter itu. Nah,
Selanjutnya adalah bagaimana muatan pembelajaran jarak jauh. Ya, yang pertama adalah dengan tematik terpadu. Ya, sebagaimana yang sudah dikurikulumkan ya di KTSP kita adalah dengan kurikulum terpadu. Harapannya dengan kurikulum terpadu tematik itulah ya melalui Google Classroom, Google Meet ya atau Zoom itu ya sama seperti di dalam kelas ya. Bedanya adalah gurunya di rumah ya atau di sekolah ketika diperbolehkan untuk masuk kantor, dan siswanya berada di rumah ya seperti di kelas ya. Guru bisa melihat muridnya, muridnya bisa melihat gurunya, sehingga bisa terjadi interaksi. Nah, pembelajaran tematik, pembelajaran mata pelajaran, dan juga pembelajaran Al-Quran, agar senantiasa tidak hilang dari hasanah pendidikan di SD Hidayatul Islam. Kemudian kendala yang pertama adalah interaksi jadi berkurang ya, karena dengan WA group ya juga lama-lama itu membosankan gitu ya, WA group ya. Kemudian yang kedua, partisipasi lama-lama turun ya, ketika dulu itu sebelum ada Google Meet ya, itu turun mencapai 60% tingkat partisipasi. Ini rendah sekali ya. Kemudian ketiga, tidak semua wali murid, tidak semua siswa pegang HP. Karena orang tuanya sibuk, HP-nya dibawa orang tua, pulangnya malam ya. Kemudian yang kelima, sinyal yang mohon maaf agak sulit di daerah pegunungan. Yang keenam, pelayanan guru ya, karena harus melayani satu persatu, jablin sebagainya. Guru itu jadi bekerja 24 jam ya, harus setia melayani anak-anak itu ya, yang datang setiap saat ya kepada kita. Nah itu jadi guru jadi pekerjaannya membengkak sekali. Pertama harus merencanakan, membuat video, harus membuat tugas, harus mengoreksi, dan itu satu persatu gitu. Ini kendala yang luar biasa. Maka solusinya adalah kami memberikan istilah namanya kepala. Apa itu kepala? Itu kelas pagi dan kelas malam. Nah, kami memberikan membagi dua sesi sehingga menjadi dua kelas ya, baik itu kelas pagi maupun kelas malam. Kelas pagi bagi orang tua yang memberikan fasilitas HP kepada anaknya. Kelas malam bagi orang tua yang sibuk ya, kemudian HP-nya dipinjam pada anaknya, buat kelas malam ya. Materinya sama antara pagi dan malam ya. Ketika tematik ya tematik, ketika mata pelajaran juga sama. Al-Quran juga setiap hari demikian. Ada kelas pagi dan juga kelas malam. Nah, kemudian bagaimana bagi anak yang tidak memiliki HP gitu ya? Maka kita menggunakan namanya privat ya. Privat itu ya kadang wali muridnya dipanggil suruh datang ke sekolah ya, atau gurunya datang ke rumahnya untuk dibantu bagaimana belajar karena tidak memiliki sarana HP ya. Ini sudah kita lakukan dan jumlahnya saya kira di SDT tidak begitu banyak, hanya sedikit, tapi harus kita layani ya. Nah, kemudian bagaimana cara agar pembelajaran kita terjaga ya, terjaga sesuai dengan kurikulum kita ya. Maka saya sebagai pimpinan melakukan supervisi pembelajaran, baik itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga penilaian. Selanjutnya, alhamdulillah dari kegiatan yang kita lakukan, hasilnya alhamdulillah partisipasi pembelajaran, partisipasi siswa meningkat yang dulunya 60%, kemudian dengan ada namanya kelas pagi dan kelas malam atau kepala meningkat menjadi 97%, luar biasa. Kemudian yang kedua, guru menjadi inovatif karena senantiasa terus disupervisi ya, kemudian meningkatkan kualitas pembelajarannya semakin inovatif dan sebagainya. Yang ketiga, respon positif kepuasan wali murid itu menjadi naik luar biasa. Kita berikan angket pada wali murid, alhamdulillah semakin meningkat ya, sebesar 92%. Nah, kemudian yang keempat itu komunikasi menjadi efektif antara siswa, guru, dan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.